Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ade Fadli Farul bertemu dengan teman-teman semua. Sebelum itu perkenalkanlah diri saya Ade Fadli Farul. Saya dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Pada kali ini saya akan berbagi ilmu dengan adik-adik semua, khususnya adik-adik mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan aktivitas perkuliahan, yaitu metode penelitian. Apa sih sebenarnya penelitian itu? Kan kita sering dengar ya, kita harus teliti. Kemudian apa tuh yang diteliti? Apa objeknya? Nah, tentunya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah. Apa? Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai hal tersebut, yaitu 4 kunci tersebut. Yang pertama adalah cara ilmiah. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Apalagi ciri-ciri keilmuannya? Yang pertama adalah rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Jadi masuk akal ya, bukan akal-akalan. Seperti itu. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh panca indera, mata, telinga, hidung, kulit, dan seluruh panca indera lainnya. Sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Dibedakannya cara-cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang dengan paranormal misalnya, atau mencari uang dengan semedi, atau juga kita melihat orang-orang yang tidak baik dan itu dilakukan oleh paranormal misalnya. Itu tidak boleh dan tidak dibenarkan secara akademis. Kemudian sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris atau teramati yang mempunyai kriteria tertentu pula, yaitu valid, reliable, dan objektif. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang ada yang dapat dikumpulkan dan dilihat oleh peneliti. Misalnya seperti ini ya. Ada 1.000 orang miskin. Ini berdasarkan laporan. Ternyata peneliti melaporkan jauh di atas itu atau di bawahnya. Sehingga derajat validitasnya hasil penelitian itu rendah. Begitu juga dalam suatu perusahaan misalnya ya, terdapat iklim kerja yang sangat bagus. Sementara peneliti mendapat laporan kerjanya tidak bagus. Terdapat kontradiktif ya antara yang dilihat dan data yang ada. Maka data tersebut kita sebut tidak valid. Untuk mendapatkan data yang langsung valid dalam penelitian sering sulit dilakukan. Karena apa? Karena data yang telah terkumpul sebelumnya diketahui validitasnya. Dapat diuji melalui pengujian, yaitu pengujian reliabilitas dan objektivitas. Pada umumnya, kalau data itu reliable dan objektif, maka terdapat kecenderungan data tersebut akan valid. Data yang valid pasti reliable dan objektif. Reliable ini berkenaan dengan derajat konsistensinya, atau bahasa lain adalah
keajekan data tersebut dalam kurun waktu tertentu. Misalnya seperti ini. Pada hari pertama kita wawancara dengan 1.000 orang. Hari kedua ketika ditanya atau ketika kita datang berkurang orangnya, maka akan kita ragukan. Jadi data yang objektif itu berkenaan dengan interpersonal, atau bahasa lain adalah interpersonal agreement, kesepakatan antara orang banyak. Bila orang yang diketahui itu sama, maka disebut data itu objektif. Nah, objektif ini adalah dari subjektif. Kalau subjektif jadi kira-kira ya, kalau objektif sudah nyata dan terbukti dalam penelitian tersebut. Data yang reliable belum tentu valid. Harus diingat ya, data yang reliable belum tentu valid. Misalnya seperti ini. Setiap hari seorang karyawan pulang malam dengan alasan rapat misalnya. Padahal kenyataan tidak rapat. Hal tersebut ketika kita tanya tetap mengatakan rapat, padahal tidak rapat. Nah, itu berarti dia berbohong ya. Data tersebut kelihatan reliable. Reliable artinya konsisten. Ketika ditanya, dia selalu menyatakan saya pulang malam pada rapat. Terus terjadi, tetapi tidak valid. Data yang objektif juga belum tentu valid. Misalnya ya, ada 99% orang menyatakan si A itu adalah tidak baik misalnya. Tetapi 1% menyatakan baik. Padahal yang benar justru yang 1% itu yang menyatakan si A itu baik. Ya. Pernyataan kelompok tersebut terlihat objektif, disepakati oleh 99% misalnya ya, tetapi tidak valid. Nah, untuk mendapatkan data yang valid, reliable dan objektif dalam penelitian kuantitatif, maka instrumen itu harus valid dan reliable. Pengumpulan ini bisa berbagai cara misalnya ya, yang kita sebut dengan sampel yang mewakili. Sampel itu mewakili dari populasi. Populasi adalah jumlah yang terbanyak di suatu komunitas atau suatu kelompok. Nah, tentunya tidak mungkin kita seluruhnya kita ambil sebagai perangkat penelitian. Maka kita ambil sampelnya mewakili dari populasi. Misalnya begini, suatu daerah, satu desa penduduknya ada 500.000 orang. Bisa saja data itu diambil, tapi bukan nama penelitian, namanya itulah sensus. Nah, dari 500 penduduk itu nggak mungkin kita ambil semuanya, ada waktu, tenaga, biaya dan sebagainya. Maka kita bisa ambil mewakili, mungkin kampung 1 10 orang, kampung yang kedua 10 orang dan seterusnya. Maka semua itu harus mewakili populasi. Nah, untuk mendapatkan data penelitian yang kualitatif, yang valid dan reliable, maka penelitian harus menjadi human instrument sebagai orang yang terlibat di dalamnya. Tentunya instrumen yang baik ya, mengumpulkan data secara triangulasi. Ya, saya ulang, secara triangulasi dari berbagai data yang tepat dan melakukan pengujian keabsahan data. Untuk mendapatkan data yang valid, reliable dan objektif dalam suatu penelitian kombinasi, maka dilakukan dengan cara menggabungkan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Demikian dulu penjelasan dari saya mengenai bagian-bagian yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya yang menyaksikan video ini. Dan mudah-mudahan bisa digunakan dalam penelitian kita, baik dalam penyelesaian karya ilmiah atau kan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen yang tentunya adik-adik sudah ingin meneliti. Silakan, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.